Nah Bunda, 2 bulan aku nunggu. Sekarang udah 3 bulan. Ruth, semua bisa Bunda jelasin. Jelasin gimana? Udah 2 bulan, ini lebih 3 bulan. Itu melebihi batas tolerirku sama Bunda. Kamu harus sabar dong. Sabar gimana? Aku tuh dikejar-kejar. Kan Aku Bunda juga utang udah sama teman-teman semuanya. Bunda udah janji, kamu jelasin ke mereka. Janji gimana? 2 bulan loh. Bunda janji 2 bulan ini apa 3 bulan? Puncaknya saat itu Rudi datang ke rumahku. Dia marah-marah dan dia membanting gentong yang aku berikan tadinya. Gimana Bunda? 2 bulan aku nunggu. Sekarang udah 3 bulan. Ruth, semua bisa Bunda jelasin. Jelasin gimana? Udah 2 bulan, ini lebih 3 bulan. Itu melebihi batas tolerirku sama Bunda. Kamu harus sabar dong. Sabar gimana? Aku tuh dikejar-kejar. Kan Aku Bunda juga utang udah sama teman-teman semuanya. Bunda udah janji, kamu jelasin ke mereka. Janji gimana? 2 bulan loh. Bunda janji 2 bulan ini apa 3 bulan? Ya memang butuh waktu. Alah, penipu kamu ya. Dan seperti itu, aku mencari Adi. Aku ingin minta pertanggungjawaban dia. Aku telepon, aku cari datang ke rumah. Dia tak pernah ada. Akhirnya, gimana caranya aku mencari dia dan aku menemukan. Tapi apa yang kulihat di situ? Ternyata aku melihat Adi malah sedang berdua sama cewek. Dia lagi mesra. Aku jadi cemburu. Apa-apaan nih? Aku sakit hati. Aku marah itu. Jadi gini ceritanya. Tiap kali Bunda telepon, kamu bilang sibuk nungguin papaku. Tiap kali Bunda telepon, kamu gak angkat. Tunggu dulu. Ini tadi juga Bunda telepon, kamu gak angkat. Tunggu dulu. Iya, Papa lagi sakit, Papa di rumah sakit. Ini apa ceritanya? Cepat. Ini pacar aku. Dik, kamu gak bisa gitu dong, Dik. Tunggu, Kamu tunggu, tiap kali tunggu butuh dulu. uang buat ini ya? Dik, jelasin ke Bunda. Tunggu Siapa dulu, ini? tunggu dulu. Dik, siapa Jangan, ini? jangan sembarangan ngomong dulu. Jangan sembarangan ngomong dulu, Bunda. Jangan sembarangan ngomong dulu. Dik, kamu Ini bilang itu kamu ayah aku. sayang sama Bunda. Bunda juga sayang sama kamu. Akhirnya aku bertengkar sama Adi. Tapi apa? Dia gak mau peduli. Dia gak mau peduli dan dia bilang dia gak ada urusan lagi sama aku. Kamu tuh siapa? Kamu tuh gak usah ngurusin aku. Kamu gak bisa gitu dong, Dik. Urusan. Adik, kamu terlalu adik. Kamu gak usah ngurusin aku. Kamu ya, Kamu gak. gara-gara kamu ya. Tawa kamu. Kamu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Lepasin. Kamu Apa? gak Siapa fair. kamu? Kamu gak fair kayak gini, Dik. Please. Kamu tuh gak tahu diri. Dik. Kamu tuh gak tahu diri. Dik. Adik. Apa? Dasar laki-laki. Kamu yang gak tahu diri. Gak tau diri loh.
Siapa yang menanam pasti akan menuai hasilnya. Apa yang telah dilakukan oleh Bunda hingga dia harus dihadapkan pada kondisi seperti ini? Tetap ikuti kisahnya dalam pengakuan telarang.com. Tumbuhnya perasaan sayang dalam diri Bunda kepada Adi membuat Bunda rela melakukan apa saja untuknya. Akan tetapi di kemudian hari pengorbanan yang telah Bunda lakukan justru semakin menjerumuskan hidupnya. Bagaimana kisah Bunda? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan telarang.com. Semua orang tahu kalau aku seorang peramal. Emang sih, aku sebenarnya nggak terlalu cinta. Tapi mungkin karena aku asah tiap hari, aku belajar secara pelan-pelan, ya akhirnya aku bisa juga untuk meramal nasib seseorang. Ya namanya manusia kadang emang banyak melesetnya juga. Tapi banyak juga klien-klienku yang datang dan katanya dia cocok sama aku. Nah, inilah suatu permasalahannya. Di situ salah satu dari klienku ada yang setia sampai sekarang itu ingin aku ramal terus. Katanya dia selalu cocok sama aku. Namanya Adi. Halo Bunda. Hai Di, apa kabar? Baik. Emang orangnya aku akui. Dia lebih muda dari aku. Dia ganteng, dia keren. Sedangkan aku udah lebih tua dari dia. Umurku aja bisa dikatakan aku seorang tante-tante. Tapi gimana ya? Mungkin karena kedekatanku, karena semuanya itu, akhirnya cinta itu tumbuh dalam diriku. Nah, saat itu Adi ternyata telah menerima cinta yang aku berikan padanya. Akhirnya kita jalan. Dan di situ aku ngomong sama Adi, apapun yang dia perlukan, aku akan penuhi. Nah, suatu saat Adi benar datang ke aku. Dia meminta sesuatu pertolongan dari aku. Ini Bun, papanya Adi sekarang tuh lagi di rumah sakit. Kan aku saking cintanya, aku harus bagaimana ya? Pada saat ini hidupku lagi sepi. Aku nggak ada uang sama sekali. Tapi Adi memaksaku. Ya, akhirnya Adi memperkenalkan aku sama si Rudi. Bunda. Hai Di, halo sayang. Apa kabar? Baik. Tuh, kenalin. Halo. Rudi. Iya, yuk duduk. Oke, terima kasih. Nah, di situ Rudi sebagai klienku. Si Rudi bilang dia berambisi ingin menjadi orang yang kaya. Nah, di situ muncul ideku. Karena aku seorang peramal, pastinya Rudi akan mempercayai aku. Sini deh, duduk sini. Oke, ya. Ntar Adi ya. Yuk. Oke. Bunda boleh lihat tangan kamu? Oh iya, Bunda. Ya udah, apa boleh buat? Akhirnya aku tawarin sama si Rudi. Gimana kalau secara instan dia itu mau? Kamu orang yang punya potensi untuk melakukannya. Dan itu nggak banyak orang yang bisa. Cuma satu cara. Dengan melakukan pernikahan gaib. Pernikahan gaib. Istilah ini mungkin terdengar asing di telinga pemirsa. Lalu seperti apakah pernikahan gaib tersebut? Apakah yang akan dilakukan Bunda terhadap Rudi? Dan akankah Bunda mampu untuk mewujudkan keinginan-keinginannya?
Akhirnya aku tawarin sama si Rudi, gimana kalau secara instan dia itu mau menikahi pernikahan secara goib. Kamu orang yang punya potensi untuk melakukannya. Dan itu nggak banyak orang yang bisa. Cuma satu cara. Dengan melakukan pernikahan gaib. Pernikahan gaib, Bunda. Iya. Aduh, aku aja dengerin ngeri tuh, Bunda. Emang gak ada cara yang lain lagi? Ya awalnya sih Rudi nggak mau, karena dia nggak percaya. Dia hanya ketawa. Tapi gimana pun caranya aku harus meyakinkan Rudi. Pakai sengeri. pernikahan gaib segala. Nggak sengeri kayak seperti apa yang kamu bayangkan, Lur. Enggak, Bunda, enggak. Pernikahan gaib itu pernikahan yang dilakukan manusia dengan jin. Kamu nggak perlu melakukan yang aneh-aneh. Nah, akhirnya Rudi setuju juga dengan tawaranku. Tapi di situ aku meminta Rudi untuk membayar maharnya. Pada mahar itu aku nggak mau tahu Rudi itu mau carinya dari mana. Mau ngutang kek, mau minta siapa kek, aku nggak peduli. Yang penting gimana dalam otakku aku bisa membantu Adi. Udah serius. Dalam waktu 2 bulan, aku bisa jadi orang kaya. Bunda jamin kamu dalam 2 bulan kamu akan jadi orang yang kaya raya. Serius? Serius? Oke lah. Akhirnya kesampaian juga. Gitu dong. Anak muda yang siap kaya, ya? Aku beli sebuah satu gentong. Aku bilang, nih, kamu tak kasih gentong ini dan tunggu perintahku. Kalau kamu ingin kaya, tunggu beberapa hari lagi atau beberapa bulan sehingga kamu ikut perintahku kapan kamu waktunya membuka. Akhirnya Rudi percaya juga. Dia bawa pulang gentong itu dan dia membayar maharnya untuk aku. Aku bangga, aku senang uang itu aku dapat. Gimana, Bun? Si Rudi jadi? Jadi dong, apa yang udah di tangan Bunda nggak mungkin lepas. Bunda ya. Pantes aja lah. Secara Bunda itu kan masih cantik, masih menarik. Kamu bisa aja. Ini hasil kerja kita. Dan ini semua untuk biaya papa kamu. Mudah-mudahan dengan uang ini papa kamu cepat sembuh. Makasih ya, Bun ya. Sekali lagi Rudi ngucapin banyak terima kasih. Rudi nggak tahu nih gimana cara ngebalas semua ini. Ya, kamu kayak nggak kenal Bunda aja loh. Kalau gitu, Adi sekarang pamit mau ke rumah sakit biar papa langsung dioperasi. Ih, Ternyata aku bisa membantu Adi. Makasih, Bun. Sejak itu, Rudi selalu meneleponku, menanyakan semua janji-janjiku. Semua tindakan Bunda harus dibayar dengan mahal. Kini Bunda dihadapkan pada sebuah kenyataan yang pahit. Akankah Bunda sadar dan menyesali semua perbuatannya? Ataukah Bunda malah semakin gelap mata dan mencari jalan pintas untuk menutupi semua kesalahannya? Sejak itu, Rudi selalu meneleponku, menanyakan semua janji-janjiku. halo Ruth, apa kabar? Halo, Bunda. Ya, Gimana sih, Bunda sih?
Katanya udah janji 2 bulan. Ini udah lebih nih. Ya, kamu yang sabar ya, Ruth. Sabar gimana, Bunda? Iya. Udah 3 bulan ini. Iya, Rudy. Tolong dengar Bunda dulu ya. Aku berusaha untuk selalu menghindar. Aku berkelit. Aku keluar kota lah. Aku kemana lah. Aku lagi sibuk lah. Pokoknya aku menghindari dia. Oke, Bunda. Aku tunggu. Aku tunggu janji Bunda ya. Oke. Awas, kalau berani dia bohongi aku akan datangi Bunda. Sejak itu, aku seperti dikejar-kejar perasaan bersalah. Aku takut keluar rumah. Tapi di rumah aku juga nggak tenang. Tidur aku nggak pernah nyenyak. Seperti diambil mimpi-mimpi buruk aja. Perasaanku gelisah terus. Dan terngiang dalam otakku, kenapa aku harus menipu? Kenapa aku harus jadi penipu? Terus, bagaimana dengan Rudy? Aku bingung. Dalam keadaan yang aku bingung, aku resah. Aku lagi di banyak masalah. Ternyata aku kedatangan tamu. Dan dia saudaraku. Dia juga menceritakan, sebenarnya aku nggak mau mendengarkan apa-apa, tapi aku mencoba bersabar. Nggak apa-apa lah, aku dengerin dulu. Dia cerita kalau anaknya lagi ketipu sama seorang dukun. Katanya uang itu mau dibawa ke dukun, Bang. Kata dukun, uang itu akan digantikan 100 kali lipat, Mbak. Tapi sampai detik ini, 1% pun saya tidak menerima uang itu, Mbak. Dan dia sampai menggadekan, anaknya itu menggadekan rumahnya. Oh, aku tanya, aku saat itu juga bilang, dasar anak kurang ajar. Cuman gara-gara kayak gitu sampai-sampainya dia menyusahkan orang tua. Kok tega-teganya dia itu menggadaikan rumah Mbak hanya sementara uangnya dikasihkan ke dukun. Hari gini loh Mbak kok percaya sama dukun. Terus aku tanya, siapa namanya? Anak Mbak ciri-cirinya seperti apa? Saat itu juga aku lebih shock dan badanku lemas dan aku nggak bisa berpikir apa-apa. Ternyata anaknya itu Rudy, aku benar-benar nggak tahu solusi mana yang harus aku ambil. Tolong bantulah aku. Bagi Anda yang ingin menolong Bunda, berikan saran dan komentar Anda di pengakuan terlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuan terlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.